Ya, materi kitab tauhid bab ke-36 yaitu beramal untuk duniawi. Insya Allah kita akan bahas, dan kemarin kita udah bahas full tentang bab ria. Masih diingat ria apa aja? Ria sebelum beramal, ulama sepakat amalnya tidak diterima Allah. Ria ketika di tengah beramal, kalau dilawan maka aman, amal tersebut tetap diterima. Kalau tidak dilawan sampai ending, maka pendapat yang benar insya Allah adalah amalnya tertolak. Adapun kalau dilawan, walaupun nggak sampai hilang total, karena emang perjuangan itu berat, selama masih dilawan terus, maka dia dapat pahala jihad melawan riaknya. Adapun riak setelah beramal, maka amalnya hilang dan juga dia dapat dosa besar. Adapun kalau dia tobat pada Allah, maka pahalanya balik lagi insya Allah, ya. Dan ampunan Allah tentunya lebih luas daripada amal soleh kita, sehingga nggak usah takut, nggak usah sedih. Aduh, kalau misalnya udah terlanjur lihat ria, terlanjur ria, amalnya hilang, bisa balik lagi atau enggak, maka kita katakan ampunan Allah dan karunia-Nya lebih besar daripada amal soleh kita yang hilang itu. Ya, jadi jangan ragu untuk taubat, ya. Jangan terus-menerus ngedown kemudian nggak balik lagi, ya. Allah Maha Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya teman-teman, Allah yang mengaruniakan kita kemampuan untuk bisa rutin sampai bertahun-tahun kajian kitab ini. Sebagaimana Allah yang memberi kita kemampuan untuk bisa istiqomah, maka Allah juga yang mampu untuk mencabut hidayah dan keistiqomahan tersebut. Makanya jangan pernah berhenti minta hidayah yang dalam, dan jangan pernah ngerasa pede dengan hidayah yang udah ada. Ngerasa bersyukur, bagus. Ngerasa bersyukur karena hidayah Allah, jelas itu bagus. Tapi ngerasa pede yang membuat kita jadi seakan-akan kita nggak akan bisa jatuh lagi, maka itu salah besar. Salah besar. Kita sekarang akan ngebahas tentang beramal untuk dunia. Apa definisi dari dunia? Obi. Segala sesuatu sebelum akhirat. Segala sesuatu sebelum akhirat itu adalah dunia, ya. Jadi pastikan kalian paham definisi dunia. Ya, kalau kita tinggal di atas bumi, alam dunia, alam semesta, ya. Iya benar ya Pak. Alam semesta. Kita hidup di alam dunia, di atas bumi, di alam dunia. Dan bumi ini bentuknya bulat. Oke, ya. Nah, teman-teman semua, kita harus paham ya, jadi dunia itu segala sesuatu sebelum akhirat. Segala macam perhiasan, kenikmatan sebelum akhirat, ya itu duniawi namanya. Walaupun ada sebagian dari nikmat duniawi yang nantinya endingnya bisa ke akhirat juga. Tapi kita nggak mau terlalu bingung, pokoknya intinya beramal soleh untuk niat dapat profit duniawi. Boleh atau enggak? Nah, perlu kita tekankan berulang-ulang, ini sampai sama Syekh Utsaimin dan juga banyak ulama lain diingatkan bahwasanya dunia itu Allah ciptakan agar kita dapat manfaat dunia. Allah berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang telah menciptakan bumi ini, ya. Allah lah yang telah menciptakan, menjadikan di bumi ini untuk kalian. Untuk kalian. Sehingga perbuatan-perbuatan duniawi yang diniatkan ingin dapat profit duniawi ini no problem. No problem. Masih ingat Ariza waktu dulu viral di sebuah kampus yang nggak boleh sebut karena sekarang mah dikit-dikit masuk IT ya gitu ya. Nah jadi di kampus tersebut rektornya ngomong kalian kuliah di sini
Gak boleh dengan niat ingin dapat ijazah. Kalian harus ikhlas karena Allah. Kalau kampusnya kampus yang mempelajari ilmu syar'i, bener banget tuh rektor. Acungi jempol, itu statement yang sangat-sangat membakar semangat untuk mengembalikan keikhlasan orang-orang untuk kepada Allah saja. Tapi kalau kampus ini adalah kampus yang mempelajari ilmu-ilmu duniawi, teknik, apalagi nya, matematik, fisika, kimia, biologi, terus ilmu kehutanan dan sebagainya, maka itu nggak ada masalah ketika kita mempelajarinya untuk niat dapat profit duniawi. Jelas nggak ada masalah. Para sahabat Nabi SAW dagang kenapa? Biar dapat duit. Para sahabat Nabi SAW kenapa nge-gym versi zaman dulu ngangkat apa? Batu. Kan para sahabat Nabi ngangkat batu itu ya. Nabi nanya mereka SAW lagi ngapain tuh mereka? Ya Rasulullah, mereka tuh para sahabat lagi ngangkat batu biar otot-ototnya gede, kata para sahabat. Kenapa para sahabat ngangkat beton? Ngangkat apa? Batu. Ya biar otot kuat, biar six pack. Jadi nggak ada masalah. Kita bikin makanan yang enak biar enak di lidah. Kita olahraga biar sehat. Kita hidup sehat biar sehat. Kita pokoknya ngelakuin hal-hal duniawi untuk dapat profit duniawi lagi boleh. Boleh. Jadi jangan sampai ketika kalian ngelakuin amalan duniawi terus kalian bilang ke teman lain, misalnya ada teman kita, yuk kita dagang biar apa? Biar untung, biar jadi orang kaya. Jangan kayak gitu, kamu mah worldly oriented banget sih. Harus ikhlas dong dagang karena Allah. Ya kalau ikhlas dagang nantinya nggak dapat profit. Jualan tahu jeletot 2.500. Ditanya sama pembeli, berapa mang? Saya ikhlas karena Allah, gratis gitu. Itu nggak sah jual belinya loh. Bahkan ketika ada orang yang jual beli kemudian akadnya ditanya berapa harganya, saya mah ikhlas berapa aja. Itu nggak sah, itu goror. Jangan macem-macem ente dalam kecuali kalau misalnya terserah seikhlasnya. Kemudian setelah ngomong seikhlasnya, si pembeli bilang 3.000, deal. Sebenarnya itu bukan seikhlasnya, itu mah maksudnya silakan tentukan tarifnya, terserah Anda, tapi ujung-ujungnya harus deal-dealan dulu sebelum serah terima barang. Adapun kalau misalnya sampai ending, sampai dikasih barang, belum ada ketetapan harganya, masih seikhlasnya aja, itu nggak sah, itu goror, jadi haram. Niat dagang ikhlas malah jadi dagang haram. Makanya tong main-main dalam masalah ini. Inilah problemnya ketika orang tidak bisa membedakan antara amalan akhirat dengan amalan dunia. Campur aduk jadinya. Jadi kalau kalian jadi guru fisika, guru kimia, guru biologi, kalian ngajar ingin dapat duit, boleh nggak? Boleh. Ngelatih fitness biar dapat duit, boleh. Apalagi sok? Nanti kalian sebutin aja sok satu-satu deh. Legan. Ngajaran UTBK biar lolos PTN. Nah, boleh. Ngajar UPTN. Ya talah pokoknya biar lulus. Tapi makan biar gendut Raffi ya, atau setidaknya biar ideal lah Raffi ya. Bukan bermaksud merendahkan kok, cuma memberi nasihat ya Raffi ya. Oke. Jadi itu makan biar jadi tubuh ideal boleh, diet biar ideal, biar kurus. Bagi yang overweight itu boleh, bulking ya buat kalian yang kurus gitu. Nah jadi itu nggak ada masalah teman-teman. Ya, jadi jangan bilang harus ikhlas karena Allah, harus ikhlas karena Allah. Itu salah posisi, salah tempat nasihatnya. Namun, ada namunnya. Akan lebih cool, akan lebih keren, akan lebih wow lagi kalau amalan duniawi tersebut ujung-ujungnya kita niatin akhirat. Walaupun kalau nggak diniatin buat akhirat pun masih boleh-boleh aja. Tapi kalau diniatin buat akhirat itu akan lebih mantap lagi karena jadinya amal soleh yang nggak ada hubungannya sama dalil-dalil agama secara langsung ya, kayak misalnya misalnya tidur angkat kaki ke atas, misalnya ini Arizal lagi kecapean terus pas tidur kakinya diangkat ke atas karena itu bisa katanya bisa menghilangkan rasa pegel. Nggak tahu bener atau nggak, punten ya buat kalian yang ngerti itu silakan jelasin nantilah. Cuman banyak orang yang ketika pegel kakinya agak dinaikin biar darahnya ngalir ke sini gitu ya, jadi enak lagi deh kakinya. Anggap aja itu bener real bisa menghilangkan pegel.
Nah, itu kan nggak ada dalilnya ya tentang tidur kaki rada dinaikin ke atas supaya darah ngalir gitu. Nggak ada dalilnya kan. Tapi ketika A melakukan itu dengan niat biar pegelnya hilang, kalau pegelnya hilang aku jadi bisa sholat lebih lama lagi nanti tahajud. Nah, itu jadinya niatnya jadi pahala tuh. Kalian olahraga nge-gym biar badan keker, biar aku bisa nolong orang kalau ada orang yang lagi membutuhkan bantuanku. Biar kalau ngangkat kasur berat kuat gitu. Kayak kalian tadi. Nah, jadi kalau misalnya kita melakukan amalan duniawi untuk duniawi lagi boleh, tapi kalau diniatinya sampai nyambung ke akhirat itu lebih mantap. Dan itu yang lebih harus kita usahakan. Jadi kalau kita kerja biar dapat duit, duitnya kita gunakan untuk nafkahin anak dan istri, itu jadi pahala besar. Adapun kalau kalian kerja biar dapat duit supaya bisa hidup doang sampai situ, maka nggak dapat dosa, nggak dapat pahala. Tapi ya sayang banget gitu loh. Waktu kita kerja sehari 8 jam malah nggak dapat nilai apa-apa. Cuma nilai halal doang. Adapun kalau diniatin kerjanya biar dapat duit supaya bisa ada persiapan buat nikah. Nanti kalau udah nikah punya tabungan bisa nafkahi anak dan istri. Maka ketika kita kerjain 8 jam itu yang mana kita nggak inget sama Allah kan. Saat kerja 8 jam kita ingetnya sama customer, sama komputer, sama ketikan. Tapi itu dicatat jadi pahala. Kan lebih enak kalau kayak gitu. Paham ya? Itu untuk amalan duniawi. Jadi untuk amalan duniawi mudah-mudahan kalian udah paham. Nah sekarang kita masuk ke materi bab ini. Yaitu beramal dengan amalan akhirat. Tapi kita niatin untuk dunia. Itu boleh atau enggak? Kata Fahri boleh nggak Fahri? Tergantung. Kalau udah ngomong tergantung udah pasti bener gitu. Susah, padahal mengharapnya Fahri bilangnya nggak boleh atau boleh gitu. Bismillah. Kalau Fahri bilangnya boleh, A akan bantah. Kalau Fahri bilangnya nggak boleh, A juga akan bantah. Gitu. Kalau udah bilangnya tergantung, udah A nggak bisa bantah karena ya udah itu netral jadinya. Baik, kita akan bahas teman-teman ya. Jadi gini, ya kita langsung ke rangkanya dulu aja ya. Di sini Ustaz Firanda menjelaskan dengan sangat rinci, bagus banget. Tapi A akan lebih mempersimpelnya ya karena kalau terlalu pelik nantinya takut malah nggak masuk kalian. Ya. Jadi beramal soleh untuk Allah tentunya. Kalau amalan akhirat karena Allah kan. Tapi disisipi dengan niat-niat duniawi. Disisipi dengan niat-niat duniawi. Maka kalau niat duniawinya yang ada dalilnya, itu boleh. Itu boleh. Jadi amalannya amalan akhirat. Tapi ada hadis yang menerangkan manfaat duniawi dari amalan akhirat tersebut. Bisa kasih contoh? Robi? Mengajarkan Al-Quran. Iya, mengajarkan Al-Quran boleh dikasih fee. Biar mengajar Al-Quran biar dikasih fee. Itu contoh bagus banget, tapi mengharapnya nanti itu contoh yang terakhir ya. Rafi bisa nggak kasih contoh? Nikah. Kalau nikah itu amalan duniawi. Itu amalan duniawi. Nikah tuh amalan duniawi, bukan amalan ritual ibadah. Makanya orang-orang kafir yang nikah, kalau mereka masuk Islam harus diulangin lagi nggak nikahnya? Enggak, karena nikah itu amalan duniawi. Ya. Dan terhitung jadi pahala kalau kita niatnya karena Allah. Kalau kita nikahnya niatnya cuman untuk menyalurkan syahwat doang, nggak diniatin aku nyalurin syahwat di jalan yang halal supaya nggak terjatuh ke zina, kalau itu jadi pahala besar tuh kalau niatnya gitu. Tapi kalau aku nikah doang karena aku sayang sama dia, aku ingin berhubungan sama dia, ya udah itu jadinya nggak dapat pahala, cuma dapat halal doang. Gitu. Itu amalan duniawi, bukan amalan ritual agama. Ini kita bahasa amalan yang emang amalan agama gitu. Jelas banget dalilnya. Baca sholawat untuk lunas utang gitu ya. Atau istighfar biar dapat jalan keluar dari masalah. Itu kan jelas ya dalilnya ya. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan lapangkan dari segala kehimpitannya, akan datang rizki dari arah yang dia nggak duga-duga. Ada satu lagi keutamanya. Nah, kalau seseorang itu istighfar karena ingin supaya masalah kelar, boleh nggak? Boleh, karena ada dalilnya. Paham ya? Orang sholat duha biar dapat rizki, boleh nggak? Boleh. Karena ada dalilnya. Paham ya? Cuman tetap dalam kasus ini niat utamanya harus karena Allah dulu.
Jadi sekali lagi ulang ya, bolehkah beramal soleh akhirat dengan niat duniawi? Jawabannya boleh, dengan catatan kita niatnya utamanya karena Allah. Kemudian habis itu boleh niat-niat yang lain yang sekunder yang emang tertera di dalam hadis. Ini tanpa ada perbedaan pendapat ulama. Tanpa ada perbedaan pendapat ulama dalam hal ini. Ya. Paham ya? Yang jadi pertanyaan, pahalanya tetap atau jadi nurun, itu aja. Jadi pertanyaan, apakah pahalanya orang yang sholat duha karena Allah full dengan orang yang sholat duha karena Allah kemudian karena ingin dapat rizki, apakah pahalanya sama persis ataukah jadi nurun? Nah, itu nggak kita bahas dulu aja ya. Tapi yang jelas ulama sepakat boleh atau enggak? Boleh. Niat amalan akhirat dengan niat ingin dapat duniawi yang ada dalilnya. Sekarang kita masuk ke poin nomor 2, yaitu amalan akhirat lalu diniatkan untuk duniawi yang nggak ada dalilnya. Yang nggak ada dalilnya. Contohnya orang wudhu biar bersih. Kenapa kau begitu mulus? Cahaya air wudhu katanya gitu. Berarti orang yang jelek itu nggak pernah wudhu apa ya, kayak gitu. Kan parah itu ya. Nah teman-teman, orang yang wudhu dengan niat karena Allah plus karena ingin bersih dari noda-noda debu dan sebagainya, ini sebagian ulama berpendapat nggak sah. Kayak Ibnu Hazm berpendapat, jadi kalau wudhu itu amalan akhirat, nggak boleh niatin untuk nyegerin badan sama sekali. Jadi wudhunya harus karena Allah full. Kalau tersisipi niat ingin seger, maka nggak sah wudhunya, nggak sah. Gitu. Tapi pendapat yang lebih tepat adalah boleh, nggak ada masalah. Walaupun nggak ada dalilnya, tapi itu emang ada niat-niat seperti itu, niat duniawi yang nggak ada dalilnya. Selama itu bukan niat yang haram, maka nggak ada masalah, boleh. Tapi sekali lagi niat utamanya harus karena Allah. Kemudian niat-niat sekundernya silakan. Contohnya ikut pengajian ingin dapat ukhti gitu ya. Tapi bahkan kalau misalnya ikut pengajian ingin dapat ukhti, itu kan niatnya niat duniawi. Tapi sebenarnya itu masih bisa dibelokkan lagi untuk akhirat. Saya ikut pengajian biar saya bisa menemukan ukhti yang solehah, dan dengan nikah sama ukhti yang solehah mudah-mudahan bisa membawaku lebih dekat ke surga. Itu niatnya awalnya karena Allah, lalu belok sedikit untuk duniawi, lalu dibelokin lagi untuk akhirat. Itu gak apa-apa, itu bagus itu. Ngerti ya teman-temannya? Ada gak dalilnya ikut pengajian biar dapat ukhti? Gak ada. Tapi secara logis, iya bisa. Karena di pengajian lah rata dominannya orang-orang yang ingin memperbaiki diri. Bukan orang-orang baik semua, tapi yang ingin memperbaiki diri. Dominannya kan. Maka akan lebih mudah menemukan akhwat solehah di pengajian daripada menemukan akhwat solehah di bioskop. Iya gak sih? Karena soalnya akhwat solehah yang di bioskop itu kemungkinannya cuma 2. 1, mereka nonton bioskop untuk melihat kemungkaran sehingga bisa memposting bahayanya kemungkaran tersebut. Atau kedua, emang lagi jatuh pengen nonton bioskop aja gitu. Nah, jadi gitu teman-teman ya, mudah-mudahan kalian paham. Ulang ya. Kalau amalan akhirat dengan niat duniawi yang ada dalilnya, boleh atau enggak? Boleh, sepakat ulama. Tapi itu pun dengan catatan niat utamanya harus karena Allah. Kedua, kalau niat amalan akhirat dengan niat duniawi yang enggak ada dalilnya, seperti dulu tuh pernah ada ya, di masjid terkenal di Bandung, ada ustadz yang menggembar-gemborkan manfaat sholat tahajud dari sisi medis. Kalau Anda lagi ruku, perlamalah ruku. Karena nanti ada hemoglobin monsternya. Ada astagfirullah. Ada hemoglobin yang nantinya akan gini. Jadinya bisa menyehatkan. Kalau lagi sujud, perlama sujud. Karena nanti darah nyampe ke otak sehingga jadi fresh, jadi cerdas gitu. Makanya orang-orang yang blow on tuh gak pernah sujud kan. Ya kayak gitu-gitu. Kalau emang benar secara medis bisa bikin kita jadi sehat tuh sholat, dan kita akhirnya sholat ingin dapat manfaat sehatnya, ya silakan. Tapi ingat niat utamanya harus karena Allah. Itu harus karena Allah. Nah yang dikhawatirkan memang adalah ketika kita terlalu gembar-gemborkan dari sisi duniawi yang gak ada dalilnya, hati manusia tuh lemah. Dan hati manusia cenderung lebih responsif sama sesuatu yang dia bisa lihat langsung.
Akhirat kan nggak bisa kita lihat. Pahala, istana di surga. Nabi kita SAW bersabda, barang siapa yang menyambung saf, maka akan Allah bangun istana di surga. Kebayang tuh, ada orang lagi berjamaah lalu satu orang batal, dia kan pergi, ada gap kan, kemudian yang kanan kiri saling merapat, dapat istana di surga. Cuman gitu doang, hadisnya sahih tuh. Tapi kan kita, oh gitu ya, kita diiming-imingi mau dikasih 100 juta aja, atau jangan 100 juta, ikut pengajian satu orang dikasih 1 juta, oh udah seneng kita. Tapi istana di surga, yang mana kalian tahu kan, tenda di surga aja berapa panjangnya, berapa lebarnya, berapa? Masih ingat? 60 mil, 102 kilometer, itu tendanya doang. Tapi kita kayak nggak terlalu termotivasi, apalagi istananya. Nah makanya kenapa para ulama mengingatkan untuk amalan soleh akhirat yang kita dapat profit duniawi yang nggak ada dalilnya, hati-hati. Mending gak usah pakai niat. Udah cukup karena Allah aja niatnya. Toh duniawi mah bakalan ngikut gitu loh. Orang puasa biar sehat, ada dalilnya nggak? Sumu tasihu, ada hadis palsu. Ya, jadi nggak valid itu hadisnya. Berpuasalah nih saya, kamu akan sehat. Itu nggak valid hadisnya, itu hadis palsu. Ya, disampaikan oleh para ulama itu hadis palsu. Nah, maka ketika kalian puasa, nggak usah diniatin biar sehat. Puasa aja karena Allah. Kalau emang puasa menyehatkan, ujung-ujungnya pasti dapat sehat. Ngerti nggak kalian ya? Kalau kalian misalnya pergi ke masjid, jalan ke masjid, dan karena jaraknya 1 kilometer kalian jalan, kalian berarti memperbanyak gerakan, kalian sehat. Gak usah diniatin buat sehat jalan ke masjid. Jalan aja ke masjid, ingin dapat pahala dari Allah, setiap satu langkah dapat pahala, naik derajat, gugur dosa. Niatnya karena akhirat aja. Toh kalau emang itu menyehatkan, mau otomatis pasti dapat. Gitu. Makanya sekali lagi teman-teman, AA memotivasi kalian untuk amalan-amalan akhirat yang emang ada profit duniawi, yang gak ada dalilnya, jangan diniatin. Jangan diniatin. Karena kalau diniatin, setidaknya bakalan ngurangin pahala itu. Paham ya? Adapun yang ada dalilnya gak apa-apa. Diniatin juga boleh. Kayak misalnya tadi Regan ngasih tahu tentang orang yang ngajar Quran atau ceramah kemudian menetapkan fee. Ini kebanyakan orang nggak paham ya. Bahkan dari kalangan kajian-kajian Ahlus Sunnah pun masih banyak belum paham tentang ini. Sehingga ketika ada kajian yang bertarif, itu langsung nanya kayak Ustaz Aris Munandar. Dulu kan pernah ada kajian yang tarifnya itu 10.000 atau 40.000 kalau nggak salah. 40.000 untuk 4 pertemuan, berarti satu pertemuannya kan 10.000. Itu Ustaz Aris Munandar ngeposting tuh. Langsung ada jemaah yang nanya, Ustadz kenapa harus ada fee-nya? Kenapa harus ada tiket masuknya? Terus Ustaz Aris Munandar langsung ngebalas, emang Anda masalah dengan tiket masuk? Langsung dimarahin kayak gitu. Boleh teman-teman menetapkan tarif dalam mengajar. 1 kali ceramah 1 juta. Itu terlalu kecil sebenarnya. Kalau mau ngikutin dalil nih, dalilnya ya. Dalam hadis Sahih Bukhari, Abu Sa'id Al-Khudri ngeruqyah. Ngeruqyah paling butuh berapa menit sih? Ngeruqyah cuma baca Al-Fatihah doang. Paling gak 1 menit ya. Ngeruqyah orang yang kena sengatan kajelengking. Kalajengking, skorpion. Itu kalajengking kesengat, terus diruqyah. Dan minta tarifnya gak main-main tuh. 250 kambing. 120 kambing. 120 kambing tarifnya. Baca Al-Fatihah beres. 120 kambing bayarannya. Langsung sahabat-sahabat Nabi SAW tuh pada ngobrol. Mereka sebagian bilang, jangan gitu. Masa ruqyah kita ngambil profit, ngambil harta sih. Sebagian bilang gak ada masalah. Akhirnya dilapor ke Nabi SAW. Nabi kita SAW malah menyetujui perbuatan Abu Sa'id Al-Khudri. Bukan cuma menyetujui, tapi beliau bersabda, sebaik-baiknya upah adalah dari kitabullah. Maksudnya apa? Sebaik-baiknya fee, bayaran adalah dari mengajarkan atau hal-hal yang hubungannya dengan kitabullah. Mengajarkan. Yang ada jasanya ya. Adapun yang gak ada jasanya jangan. Yang gak ada jasanya jangan. Contohnya apa? Orang ngemis sambil ngebaca Al-Fatihah. Itu gak boleh itu mah. Dan ada pengemis zaman sekarang yang kayak gitu. Jadi ngemisnya sambil baca Al-Waqi'ah kayak gitu. Ini gak boleh. Tapi kalau ngajar, ada jasanya gak ngajar? Ada. AA ngajarin Rafi misalnya Al-Fatihah tajwidnya.
Itu ada jasa, waktu meluangkannya, kemudian memperbaiki, mengoreksi yang salahnya, itu ada jasanya. Maka ketika dibayar boleh. Dulu siapa ya ulama tabi'in atau ulama tabi'ut tabi'in, ada ulama zaman dulu yang diajar satu surat atau satu ayat, itu langsung ayahnya ngasih 100 dinar. Berapa 100 dinar teh? 250 juta eta. 250 juta. Jadi pahami ya teman-teman ya. Ustaz Abdul Hakim Abdad kajian di hotel tuh, tiket masuknya 500.000, cuman nggak viral. Ya, dulu temen Arizal ada yang ikut gitu. Asalnya mau ikut cuman aduh nggak ada uang 500.000, ya itunya apa tiket masuknya. Nah itu udah termasuk ya biaya apa snack dan sebagainya udah masuk gitu. Terus sama temennya dibantu, akhirnya ikut aja. 500.000 itu diadakan oleh salah satu bengkel motor. Nah, jadi bengkel motor ngadain kajian Ustadz sama Ustadz Abdul Hakim Abdad ya di salah satu hotel gitu, Masya Allah. Ya, kajiannya eksklusif, nggak banyak yang hadir. Nah, cuman banyak orang yang nggak ngerti, sehingga ketika ada kajian-kajian eksklusif gini yang berbayar mahal, mereka langsung bilang, ih kok kayak gitu ya, kayak diskriminasi buat orang-orang yang nggak bisa gimana. Ya kalau kayak gitu mas, semuanya akan ada terjadi diskriminasi dalam berbagai macam hal. Haji juga nanti diskriminasi, ya nggak sih? Yang bisa haji cuman yang kaya ya. Kalau yang reguler 50 juta nunggunya 40 tahun. Yang ONH plus 270 juta ngantrinya 7 tahun. Yang furoda setengah miliar langsung berangkat. Diskriminasi banget tuh haji. Akhirnya jadi orang-orang nggak paham tentang hal ini. Nggak kayak gitu teman-teman. Emang ada hal-hal yang memang Allah lapangkan untuk sebagian orang. Ya mereka bisa beramal lewat jalur tersebut. Ketika kalian punya banyak duit dan kalian bisa haji, kalian bisa ikut kajian ustadz secara eksklusif karena kalian bayar ustadznya dengan mahal sehingga bisa privat sama kalian, ya itu adalah ladang amal kalian di sana. Tapi buat kalian yang terbatas, masih banyak kajian-kajian yang tidak perlu bayar. Pasti, masih banyak. Masih banyak. Coba, sebutin satu ustadz yang ceramah tarifnya 40 juta. Hampir nggak ada. Udah mau laku gitu, nggak akan ada yang mau sama dia belajar 40 juta. Ada sih ada, cuman dan itu worth it gitu buat mereka yang menyewa ustadz tersebut. 40 juta worth it karena ustadznya terkenal. Ketika ustadz ngisi banyak stand-stand yang juga laku, makanya ustadz netapin harga mahal karena emang profitnya balik ke mereka yang nyewa ustadznya juga, walaupun itu kelihatannya jadi duniawi sih. Tapi boleh, cuman disarankan oleh para ulama itu sesekali aja, dominannya jangan. Ingat para nabi dan rasul itu dakwah nggak minta imbalan sama sekali ya. Dan ulama zaman dulu juga ikhlas karena Allah, dan juga bahkan sebagian tuh nggak mau nerima bayaran sama sekali, seperti dalam mazhab Hanafi. Itu bahkan dalam mazhab Hanafi itu nggak boleh dapat bayaran, mau netapin tarif atau nggak netapin tarif itu haram. Ceramah ikhlas karena Allah, kemudian tiba-tiba dikasih permen, itu permennya di neraka. Kalau dalam mazhab Hanafi itu permennya jadi permen neraka, itu nggak boleh. Ya kita hormati mereka yang berpendapat demikian, tapi mayoritas ulama berpendapat nggak ada masalah, apalagi ada dalilnya ya. Nah teman-teman, sekarang mari kita bahas tentang orang-orang yang beramal dengan amalan akhirat tapi dengan niat duniawi yang itu jadi mendominasi ya. Artinya Arizal misalnya na'udzubillah ceramah, dan Arizal tuh beneran dominannya niatnya karena ingin duit. Niat karena Allahnya tuh cuman sedikit, dominannya karena duit. Dan itu nanti bisa terlihat dari bagaimana gaya ceramah. Ketika ceramah malah jadi nggak mau menyampaikan kebenaran, karena kalau menyampaikan kebenaran takut jemaah jadi nggak seneng, akhirnya nggak ngundang lagi. Itu parameternya ya. Kalau seseorang ceramah ikhlas karena Allah atau enggak, niat utamanya karena Allah atau niatnya karena duit, atau karena popularitas, atau karena yang lainnya, adalah lihat barometer yang bisa kita lihat adalah ustadz tersebut akan maju menyampaikan kebenaran ataukah menyembunyikan kebenaran hanya karena takut gak diundang lagi. Kalau dia memilih menyembunyikan kebenaran atau takut popularitas menurun atau harga diri takut menurun kalau menyampaikan kebenaran, maka itu berarti dominannya untuk dunia. Adapun kalau niatnya karena Allah, dia sampaikan kebenaran selama sesuai dengan kaidahnya ya, itu maslahat mudaratnya ya. Dia pertimbangkan dulu, dia sampaikan. Kemudian dia akhirnya nggak dapat profit duniawi, dia nggak peduli karena yang penting menyampaikan kebaikan. Maka di situ alhamdulillah bagus itu ustadz. Sekarang kita akan bahas bagaimana dengan orang-orang yang beramal amalan akhirat tapi untuk duniawi. Dan ingat loh, ini banyak zaman now. Banyak.
Kita bisa ngelihat buktinya orang-orang yang rajin sholat duha, niatnya ingin apa katanya? Ingin kaya tapi ketika nggak kaya-kaya, akhirnya nggak jadi sholat duha lagi. Berarti niat dominasinya apa itu? Kalau niat dominasinya karena Allah, mau kaya, mau nggak kaya, tetap lanjut sholat duha. Mau jalan keluar dapat atau enggak, tetap hijrah. Mau jalan keluar dapat atau enggak, tetap taubat. Kalau kita ngelihat bagaimana orang-orang yang udah istighfar, taubat, tapi kemudian balik lagi dengan alasan, saya udah taubat, saya udah hijrah, tapi kenapa nggak dapat-dapat nih yang saya inginkan? Kok duniawi tetap sempit sih? Maka itu berarti niatnya bukan karena Allah, itu niatnya karena duniawi dan itu yang mendominasi. Apa balasannya bagi orang-orang yang duniawi jadi yang mendominasi dalam hatinya? Nauzubillah min dzalik. Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Barang siapa yang menghendaki segala macam keindahan dunia ini, jadi dia beramal akhirat untuk mendapatkan profit-profit duniawi, segala macam keindahan duniawi ini, maka akan Allah berikan pahala, akan Allah berikan balasannya di dunia ini. Ya, akan Allah berikan balasannya di dunia ini. Gak akan dikurangin tuh. Tapi mereka adalah orang-orang yang di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali an-nar, neraka. Wa habitu ma sana'u fiha, batal amal soleh mereka. Ya, wa habitu ma sana'u fiha, hilang tuh kebaikan mereka. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan batal tuh apa-apa yang mereka lakukan. Jadi ingat, kalau kita beramal soleh akhirat tapi niatnya untuk duniawi, batal itu. Kalian yang puasa dengan niat ingin diet, dan niat diet itu menjadi yang mendominasi, sehingga kalian lupa untuk niat karena Allahnya. Atau ada niat karena Allah tapi dikit banget, itu neraka teman-teman. Neraka gak main-main loh. Ini bukan masalah fikih lagi, ini udah masalah akidah. Neraka. Jadi hati-hati. Jangan sampai kita kayak gitu teman-teman. Jangan sampai. Dan Nabi kita SAW bersabda dalam hadis yang sahih. Jadi lihat ya, beliau luar biasa banget menyampaikan hadis ini ya. Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba kain tebal, dan juga celaka hamba sutra. Celakalah hamba kain tebal dan sutra. Jika ia diberi dunia, ia pun ridho. Jika tidak diberi, maka dia marah. Celaka dan rugi dia. Jika tertusuk duri, maka ia nggak akan terlepas darinya. Beruntunglah hamba yang berkuda untuk berperang di jalan Allah. Rambutnya kusut, kakinya berdebu. Ia benar-benar amanah menjalankan tugasnya. Baik dia di barisan belakang maupun di barisan penjaga. Jika ia minta izin, nggak diizinkan. Jika ia merekomendasi, maka tidak akan diterima. Masya Allah. Lihat teman-teman ya. Celaka hamba dinar, celaka hamba dirham. Coba dinar tuh gede apa kecil nominalnya? Hah? Dinar. Gede apa kecil? Gede. Kalian hilang 1 koin dinar nangis. 5 juta hilang. 5,2 juta. Sekarang 1,3 juta 1 gram, 1 dinar tuh 4,25 gram. Berarti total 1 dinar tuh sekitar 5,5 juta tuh sekarang. Hilang 1 koin nangis tuh kalian. Tapi kalau hilang dirham, 1 dirham ya biasalah. 1 dirham tuh paling cuma 30.000 sekarang. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Masih banyak yang lain misalnya gitu uangnya. Nah, Nabi kita SAW bersabda, celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham. Kalau orang yang menghamba pada dinar, itu artinya mereka yang muluk-muluk ingin selalu dapat duit banyak gitu. Didoain celaka tuh oleh Nabi SAW. Tapi beliau mendoakan juga celaka hamba dirham. Dirham kan nilainya kecil, tapi itu didoain celaka. Kok bisa ada hamba dirham? Udah mah dirham teh kecil tapi didoain celaka. Artinya ada orang-orang yang memang saking cintanya sama dunia, saking hatinya duniawi banget, sampai-sampai nilai-nilai yang terlalu remeh kecil pun dia kejar sampai melupakan Allah. Contoh pedagang yang dia dagang, waktu sholat dia nggak sholat, dia lanjut sholatnya. Waktu sholat Jumat dia lanjut tuh. Itu hamba dirham. Ngojek
Ojek. 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 Ngojek ya, nggak bilang aplikasi tertentu. Ngojek mah enggak kan, bukan aplikasi kan, bukan ya. Ngojek, bilang ngojek. Seseorang ngojek, soalnya kalau misalnya salah nyebut takut bisi ada yang nggak enak lah gitu ya. Seseorang ngojek ya, ketika udah azan Jumatan dia lanjut ngojek. Pertama, dari sisi akad jual belinya, sebagian ulama berpendapat gak sah, sebagian ulama berpendapat sah tapi dosa. Tapi dia jadi gak sholat Jumat tuh, itu hamba dirham. Berapa ngojek gitu? Paling banter tuh 50, 60, 70 ribu, tapi gak sholat Jumat. Itu kan remeh banget gitu. Tapi ada juga yang memang hamba dinar. Kalau misalnya dia ada mau Jumatan, lalu ini ada yang mau beli, profit 50 ribu, dia akan bilang, oh, no way, saya mau ke rumah Allah, saya mau Jumatan. Gak sah akad jual beli kita kalau kita lanjutkan, saya mau Jumatan. Karena dia belinya cuma profitnya 50 ribu, tapi giliran ada orang yang crazy rich mau beli dari dia gitu ya. Tapi belinya pas pas udah adzan Jumat gitu beli. Dan itu ada loh di Amerika atau di Inggris, itu ada seorang saudara kita yang itu dia tuh bisnisnya luar biasa ya, lancar, dan salah satu pembeli terkerennya, terbesarnya adalah orang Yahudi, dan Yahudi ini selalu nge-message atau nelepon beberapa menit sebelum azan Jumat. Selalu. Yang namanya deal-dealan barang gede mah kan nggak bisa 1-2 detik kan, nggak bisa 5 detik, nggak bisa 1 menit, tapi bakalan 10, 15, 20 menit, bahkan berjam-jam. Sengaja Yahudi ini neleponnya tuh 5 menitan sebelum azan Jumat. Tahu apa yang terjadi dengan saudara kita itu? Ini ada si Yahudi yang mau beli ya. Dan udah tahu Yahudi ini sebelumnya beli dengan harga yang mahal di luar Jumatan. Tapi kemudian hampir setiap saat setelah beberapa akad sebelumnya, ini neleponnya pas mau Jumatan mulu. Pas ngelihat ini kemungkinan profitnya bisa sampai ratusan juta nih. Tapi neleponnya 1-2 menit sebelum adzan Jumat. Tahu apa yang dilakuin oleh hamba Allah ini? Matiin. Dimatiin. Gue gak peduli. Mau dapat ratusan juta, kalau sampai aku gak Jumatan itu gak ada gunanya. Kalaupun aku lanjutin, akadnya gak sah menurut sebagian ulama, uangnya jadi haram, nanti jadi masuk neraka. Buat apa? Gitu kita harusnya jadi hamba Allah. Jangan jadi hamba dunia. Mau duniawi yang gede, mau duniawi yang kecil, kalau sampai itu menghalangi kita dari taat kepada Allah, jangan. Kalau kita lebih memilih duniawi tersebut sampai membuat kita jadi berpaling dari Allah, kita berarti hamba dunia, teman-teman. Hamba dunia. Nauzubillah min dzalik. Sedih banget ya kita mah. Kalau hamba dinar masih mending ya. Tapi kalau hamba dirham, dan itu yang terjadi teman-teman. Kita ngelihat bagaimana orang-orang yang pergi sebelum subuh untuk jualan dan gak sholat subuh. Itu hamba dirham banget. Profit berapa gitu lah. Emang susah ya untuk sholat subuh ya? Gini nih caranya buat kalian yang mungkin kedepannya bakalan diuji dengan kayak gini. Kalian kalau emang dagang harus pas subuh, pipis wudu sebelum pergi, kemudian pergi, tengah jalan mampir dulu sholat dengan kecepatan yang cepat tapi tetap tumaninah, subuh paling gak 4 menit. Jadi udah punya wudu, sholat pinggir jalan, gak apa-apa, gak najis, karena enak, bisa tetap gitu lah. Dulu sahabat Nabi SAW itu ditanya, apa rahasiamu jadi kaya raya? Jawabannya apa? Aku setiap beres sholat subuh, setiap pagi, aku tuh selalu mengeluarkan barang daganganku di setiap pagi. Karena aku ingin mendapatkan doa dari Nabi SAW, di mana beliau berdoa, ya Allah berkahi umatku dalam waktu subuhnya, waktu paginya. Makanya kata Ustaz Erwandi Tarmizi, buat kalian yang jualannya itu banyak customernya siang, bukanya tetap dari pagi aja. Kalau itu yang kalian sendiri. Adapun kalau misalnya retail tertentu yang udah ada aturan bukanya jam 7, ya jangan buka jam 4:30, nantinya bisa dihukum ya. Nah tapi kalau kalian yang dagang sendiri, walaupun kalian tahu banyak yang datangnya tuh nanti jam 8, jam 9, tapi bukanya dari pagi aja. Nyari berkahnya teman-teman, nyari berkahnya. Itu ya teman-temannya, hamba dirham dan dinar. Boleh nggak belajar mati-matian biar masuk ke kampus yang diinginkan? Boleh nggak? Kenapa? Karena itu duniawi. Oke, bisa dipahami ya. Tapi ingat, nah sekarang mau nyampein selanjutnya.
dalam hal-hal duniawi itu kita harus ingat ada beberapa parameter, teman-teman. Parameter ini adalah yang disampaikan oleh para ulama, dan banyak parameternya, tapi mau kerucutkan ke 3 aja. Jadi 3 ini bukan cuma 3 ya, masih banyak yang lain. Dalam hal menikmati duniawi, pastikan ada 3 hal. 1, pastikan duniawi tersebut adalah duniawi yang halal. 2, pastikan duniawi yang kita nikmatin itu jangan membuat kita sampai bermaksiat kepada Allah. 3, pastikan duniawi tersebut jangan sampai membuat kita sombong. Dan 4, jangan sampai hati kita terpaut kepada dunia ini. Catat tuh 4 poin itu, oke. Dalam hal dunia, pastikan 1, halal. 2, jangan sampai membuat kita maksiat kepada Allah. 3, jangan sampai membuat kita sombong. 4, jangan sampai membuat kita terpaut sama dunia ini. Kenapa? Karena semua dosa yang pernah terjadi di alam ini, itu akarnya adalah karena cinta dunia. Sebut aja dosa, 1 Fari. Zina. Karena cinta dunia kan. Cinta sama cewek. Lalu ingin menguasai cewek tersebut. Dan gak pingin dengan cara yang halal. Karena kalau cara yang halal misalnya ribet dan sebagainya, ingin cara instan. Itu karena cinta duniawi kan. 2, korupsi. Jelas banget itu, gak usah dijelasin lagi, Obi. Meninggalkan sholat kan karena cinta dunia. Kalau sholat, aku ada waktu yang habis untuk sholat. Mending lanjut aja nonton film. Mabok. Kenapa orang mabok? Karena banyak masalah. Dia mabok supaya dia hilang masalah. Karena dia cinta dengan dirinya. Dia nggak ingin dirinya terus-terusan bermasalah, mikirin masalah. Maka dia mabok supaya rasa masalah itu hilang. Kan kalau mabok tuh hilang sementara. Rasa-rasa yang stres kayak gitu tuh jadi ngefly gitu. Karena cinta dunia. Raffi. Durhaka sama orang tua. Cinta dunianya dari sisi apa? Dari sisi kita ingin biar diri kita lah yang benar, selalu benar. Kita lah yang selalu superior. Kita ingin dianggap yang paling superior. Kita nggak ingin disalah-salahkan. Itu kan cinta duniawi juga. Sama. Ria, jelas itu mah. Nah. Berbohong atau menipu. Berbohong atau menipu. Kan karena duniawi. Karena kita ingin punya harga diri kita nggak jatuh. Karena kita cinta dengan harga diri kita. Makanya kita bohong. Kita nggak ingin kita jadi berkurang duniawinya, makanya kita bohong. Itu di luar pembahasan adanya berbohong untuk kebaikannya dalam beberapa kondisi. Tapi secara umum, semua dosa terjadi karena cinta dunia. Iblis sombong. Karena dia kan nggak mau popularitasnya menurun di kalangan malaikat, di kalangan makhluk-makhluk yang udah nganggap dia cool. Kemudian Nabi Adam diciptakan yang itu lebih wow daripada iblis. Dan iblis akhirnya nggak mau patuh sama Allah. Kan karena cinta duniawi juga. Anaknya Nabi Adam yang terkenal dengan nama Habil dan Qabil, walaupun namanya tidak sahih, tapi anggap aja Habil dan Qabil. Itu Qabil kenapa ngebunuh Habil? Karena cinta dunia kan. Dalam beberapa versi, Qabil itu dapat istri yang jelek, sedangkan Habil dapat istri yang cantik. Makanya marah dan dibunuh. Kan cinta duniawi lagi. Nah, jadi semua dosa itu berawal dari cinta dunia, teman-teman. Orang-orang yang menyembah selain Allah, ya, itu juga pasti ada unsur kecintaan terhadap dunia. Kenapa itu Abu Jahal nggak mau masuk Islam? Karena kalau masuk Islam semua berhala harus dihilangin. Padahal mereka profit terbesar dari berhala. Tiap tahun dikirimin sembako, emas dan sebagainya. Dan ujung-ujungnya kan yang makan bukan berhalanya, mereka yang makan gitu orangnya. Makanya kalau masuk Islam harus dihancurin di semua berhala, kan rugi, cinta dunia. Nah, jadi pastikan dalam masalah duniawi ini, teman-teman, kita ada 4 hal tersebut. Pastikan yang halal, pastikan kita nggak bergantung sama duniawi tersebut. Pastikan kita nggak jadi sombong gara-gara duniawi tersebut. Dan pastikan kita tidak sampai jadi melanggar aturan Allah. Cinta sama cewek, sama wanita yang bukan mahram, boleh nggak? Ya boleh, atuh. Dan cinta mah nggak bisa dibuat-buat. Teman kita ada yang cantik terus kita cinta, ya boleh cinta mah. Yang gak boleh itu melakukan hal yang dilarang. Seperti misalnya karena udah cinta, akhirnya kalian mesra-mesraan. Padahal belum mahram. Belum jadi istrinya gitu. Itu gak boleh. Ya, silakan mencintai duniawi, tapi 4 parameter tadi pastikan kalian pegang itu baik-baik, teman-teman. Karena kalau enggak dan kita akhirnya jatuh ke dalam dosa, itu kalau orang udah masuk ke
hal-hal yang sifatnya duniawi dan tenggelam dalam duniawi, itu pasti yang repot dirinya sendiri teman-teman. Pasti yang repot dirinya sendiri. Karena duniawi itu nggak akan pernah membahagiakan secara sempurna. Pasti ada batasnya. Raja Brunei Darussalam tuh punya mobil kurang lebih ada 3.000 unit. Lamborghini 21, Ferrari itu ada 400, Jaguar 500. Wah, banyak banget lah. Totalnya sekitar 3.000 teman-teman. Itu kalau setiap hari ganti mobil, 1 tahun nggak kelar itu gonta-ganti mobil. Ya, Adizal dulu makan di all you can eat termahal di Bandung. Satu orangnya tuh 350.000. Saking nggak mau rugi, semua dimakan Adizal. Kepiting, Squidward, ya, gurita dan sebagainya. Ate makan teman-teman. Dan itu ketika dimakan, kan nggak mau ruginya. Udah makan, itu perut udah melendung. Tapi ada nggak mau rugi, ini kayaknya belum sampai 350.000 nih. Terus makan lagi, dikasih stick, dikasih ini. Itu mah sampai perutnya udah, wah udah hampir sampai kerongkongan. Ini bahasa hiperbola ya, nggak mungkin kalau makan sampai kerongkongan, mati gitu. Tapi udah saking penuhnya, tetap makan dan nggak mau rugi. Udah beres itu, udah mual. Mah keluar dari restoran langsung dimuntahin di pot bunga. Wah gitu, istri Rizal ngeliatin. Udah kapok makan lagi di situ kapok. Itu duniawi. Dunia tuh batasnya bener-bener sangat terbatas. Makanya kalau ada orang yang beramal akhirat untuk duniawi dan duniawi yang mendominasi, buat apa gitu loh? Buat apa? Udah niat karena Allah aja. Kalau kamu mau dapat profit duniawi, ya amalan duniawi lagi. Jangan sampai amalan akhirat diniatin untuk dunia. Buat apa? Istighfar, hijrah untuk dapat duniawi. Udah hijrah mah karena Allah. Pasti banyak ujian. Pasti jadi sedih. Jadi gak ada teman nongkrong lagi kayak dulu. Itu ujiannya. Anggap rasa sedih, rasa sepi ketika hijrah adalah penggugur dosa dari dosa-dosamu ketika nongkrong bareng sama mereka bertahun-tahun. Hijrah baru 1, 2, 3 bulan udah ngerasa gak kuat. Kita nongkrong sama anak-anak nakal berapa tahun? Kalau kita nongkrong sama anak-anak nakal 6 tahun, lalu hijrah baru 1 tahun kita loyo, itu belum kuat kita. Kalau udah 6 tahun mending gitu, udah 6 tahun terus capek, itu masih mending karena udah setara. Tapi ya tetap teman-teman, gak worth it untuk kembali kepada zaman dulu kita. Kalau kita udah niatin karena Allah untuk akhirat, itu indah teman-teman, rasa beratnya itu bakalan jadi kebaikan. Dan ini akan menjadi penutup materi ini sebelum kita masuk tanya jawab teman-teman. Bismillah. Kita akan masuk ke materi tadabbur surat Yusuf. Kita udah bahas pembahasan tentang Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya ketika anak-anaknya udah bohong tentang Nabi Yusuf. Maka Nabi Yakub berkata apa sih? Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil. Kalianlah yang menganggap perbuatan kalian tuh baik. Kalian menganggap perbuatan-perbuatan buruk kalian tuh sebagai sesuatu yang baik. Fasabrun jamil. Maka sabar itulah yang indah. Fasabrun jamil. Allah berkata fasabrun jamil tentang ucapan Nabi Yakub. Dan ucapan Nabi Yakub ini juga mirip dengan surat Al-Muzammil, di mana Allah berfirman apa? Fasbir sabran jamila. Sabarlah dengan sabar yang jamila. Nah teman-teman, yang tanyakan, kalau sabar itu ketika kita melihat sesuatu yang mengenakan atau yang tidak mengenakan? Yang tidak mengenakan kan? Ketika kita melihat sesuatu yang tidak mengenakan, kita sabar. Tapi sabar itu indah atau pahit sih? Pahit. Sabar tuh pahit teman-teman. Tapi kenapa di sini Allah berfirman fasabrun jamil? Karena orang yang imannya udah benar-benar dalam, udah benar-benar kuat, dia akan melihat sesuatu yang pahit di depannya. Itu dia tahu yang di depannya itu emang pahit karena itulah hakikat duniawi. Tapi ketika dia sabar, dia tahu pertolongan Allah, ampunan Allah, rahmat Allah, hidayah Allah, itu akan dapat dia tuh. Maka itulah yang akan membuatnya jadi terasa indah. Itulah statement fasabrun jamil. Fasabrun jamil. Maka kita harus mengusahakan teman-teman saat kita lagi ada dalam kondisi yang sangat tidak mengenakan. Kita berusaha sabar dan kita akhirnya melihat sesuatu yang tidak mengenakan di depan kita itu sebagai sesuatu yang indah. Karena sebenarnya orang-orang yang
bisa melihat itu indah, bukan berarti dia ngelihat di depannya tuh ada kebaikan. Di depannya tetap buruk. Di depan yang versi duniawinya tuh tetap buruk. Tapi dia tahu apa-apa yang Allah janjikan, sehingga apa yang Allah janjikan itu benar-benar terhujam di hatinya, sehingga itulah yang membuat dia merasa itu indah. Dan kita melihat teman-teman kejadian bagaimana Nabi Yakub itu udah terhimpit. Sedih banget karena anaknya beliau yaitu Nabi Yusuf gak tahu ada di mana. Gak tahu. Nabi Yakub yakin Yusuf gak mati. Yusuf gak meninggal. Yusuf gak wafat. Yakin. Nabi Yakub yakin kakak-kakaknya Nabi Yusuf itu bohong. Tapi Nabi Yakub gak bisa minta kakak-kakaknya Nabi Yusuf untuk mencari Nabi Yusuf karena ini udah malam. Dan kalaupun misalnya menyalah-nyalakan gak ada gunanya lagi. Malah dikhawatirkan kalau Nabi Yakub nyalahin kakak-kakaknya Nabi Yusuf, nanti kakak-kakaknya Nabi Yusuf malah akan zolim juga ke adiknya Nabi Yusuf, yaitu siapa? Benjamin. Nanti mudaratnya semakin besar. Maka ketika Nabi Yakub berada di dalam posisi terhimpit banget, beliau hanya bisa berkata, fasobrun jamil. Sabar, itulah yang indah. Maka coba teman-teman, ini Asi gak berharap kalau Arizal ditimpa dengan posisi seperti ini, yaitu terhimpit, gak mau. Tapi kalau suatu saat memang ada di antara kita, dan berlindung kepada Allah supaya sampai mati gak ada di dalam posisi terhimpit seperti ini. Amin ya Allah, dan kalian juga ya. Tapi kalau misalnya ada di antara selain kita, atau di antara kalian yang mungkin Allah uji dengan himpitan seperti ini, kalian coba berkata, fasobrun jamil. Sabar itulah yang indah. Sabar itulah yang terbaik. Dan kita tahu siapa sih wanita yang mulia yang benar-benar mengamalkan ayat ini, teman-teman. Yaitu ibu kita tercinta Aisyah. Itu Syekh bin Bas ketika ngebaca kisah tentang ini tuh sampai nangis dan gak kuat, teman-teman. Ibu kita Aisyah yang gak tahu apa-apa, yang ketinggalan rombongan safar gara-gara kehilangan kalung beliau. Ya, kan Aisyah ketinggalan kalung tuh, jatuh kalungnya. Kemudian pas nyari-nyari taunya rombongan safar udah pada pergi. Aisyah sendirian di tengah jalan di padang pasir. Kemudian ketemu sama Sofwan bin Mu'attal. Karena darurat cuman ada Sofwan doang sama Aisyah. Masa Aisyah ditinggalin? Gak mungkin. Walaupun itu berkholwat duaan tapi dalam kondisi darurat. Kalau Aisyah ditinggalin, Aisyah sendiri bisa diterkam singa padang pasir dan sebagainya. Akhirnya Sofwan bin Mu'attal nganter Aisyah tanpa berbicara sama sekali sampai ke Madinah. Dan disitulah Aisyah ibu kita tercinta divonis sebagai pezina. Na'udzubillah min dzalik. Divonis tuh Aisyah pezina. Dan itu Aisyah nggak tahu sampai 1 bulan. Aisyah sakit pas sampai Madinah, sakit. Selama 1 bulan Aisyah nggak tahu bahwasanya berita tentang Aisyah zina itu menyebar di masyarakat. Padahal ibu kita yaitu Aisyah nggak melakukan apapun. Sama Sofwan bin Mu'attal itu Sofwan orang soleh, Aisyah ibu kita orang soleha, gak ada ucapan sama sekali ngobrol selama di perjalanan. Kalau kita mungkin ketemu sama akhwat yang lagi di tengah jalan, lagi sepi, wah ini kesempatan menyelamatkan ukhti dari preman-preman gitu ya. Pas lagi di jalan itu saatnya kita untuk PDKT. Ukhti ini daruratnya, mohon maaf ya, saya gak berani untuk ngobrol yang enggak-enggak sama ukhti. Tapi ukhti udah nikah belum? Ya itu gak bener. Itu kalau Aisyah gak ngobrol sama sekali dengan Sofwan, itu bener-bener kejaga. Dan Aisyah divonis zina sama orang-orang munafik. Dan berita tentang orang munafik itu nyebar. Bahkan sebagian sahabat Nabi SAW pun ikut-ikutan menyebarkan berita ini. Yang akhirnya 3 sahabat Nabi SAW dipecut 80 kali. Dihukum gara-gara ikut menyebarkan berita hoax ini. Itu teman-teman. Setelah 1 bulan, Aisyah minta diantar sama ibunya Mistoh. Mistoh ini salah satu sahabat Nabi SAW yang ikut-ikutan menyebarkan fitnah ini. Aisyah minta ke ibunya Mistoh untuk nemenin mau buang air. Pas lagi buang air, tiba-tiba ibunya Mistoh ngucapin doa buruk untuk Mistoh ke anaknya. Pokoknya kayak ngedoain keburukan buat anaknya. Celaka kamu Mistoh. Langsung Aisyah kaget. Loh kok engkau mendoakan itu sih ke anakmu? Padahal Mistoh kan salah satu sahabat Nabi SAW, bahkan kalau nggak salah veteran Badar juga. Yang mana veteran Badar kan udah dijamin surga gitu loh. Akhirnya disitulah Ummu Mistoh ngasih tahu, wahai Aisyah, tidakkah engkau tahu bahwasannya engkau difitnah berzina dengan Sofwan bin Mu'attal? Itu teman-teman, Aisyah ibu kita kaget. 1 bulan sakit, dan selama 1 bulan itu ternyata difitnah zina.
Dan selama 1 bulan itu teman-teman tahu nggak, Nabi kita SAW itu beda perilakunya kepada Aisyah yang biasanya lemah lembut. Ini kok cuma datang, cuma nanyain kabar terus pergi lagi. Ada apa dengan Nabi SAW? Aisyah aneh dengan perilaku Nabi SAW, tapi beliau nggak bisa terlalu mempedulikannya karena emang lagi sakit. Ternyata 1 bulan ada perubahan perilaku Nabi SAW itu adalah karena berita fitnah yang menyebar di kalangan Madinah, di kota Madinah. Itu Aisyah nangis, teman-teman, nangis. Sampai air matanya tuh kering. Nangis. Dan apa yang paling bikin Aisyah benar-benar sedih, yaitu ketika Nabi SAW bersabda gini, "Wahai Aisyah, sesungguhnya telah datang berita-berita tentang dirimu. Kalau seandainya engkau tidak melakukannya, niscaya Allah akan mengangkat menepis tuduhan-tuduhan itu. Tapi kalau seandainya engkau memang melakukannya," kalau seandainya engkau tidak melakukannya, niscaya Allah akan membebaskanmu dari tuduhan tersebut. Namun jikalau engkau memang melakukannya, maka bertobatlah kepada Allah. Karena Allah itu, jikalau ada seorang hamba yang berbuat maksiat, berbuat dosa, kemudian taubat, niscaya Allah akan menerima taubatnya. Itu yang bikin Aisyah semakin sedih banget. Karena Nabi SAW juga sampai nggak tahu. Beliau nggak bisa memastikan beritanya benar atau enggak karena belum turun wahyu. Dan Allah sengaja menunda wahyu turun untuk Aisyah, untuk membebaskan Aisyah dari tuduhan ini. Biar apa? Biar Aisyah semakin diangkat derajatnya di mata Allah. Dengan kesabarannya. Dan itu teman-teman pas di ending story-nya, menjelang ending story-nya itu, Nabi SAW datang, Abu Bakar dan juga ibunya, dan juga ibu Aisyah, istri Abu Bakar yang merupakan ibu Aisyah. Lagi 3-an, datang Aisyah, 4-an jadi di ruangan tersebut. Kemudian Aisyah berkata kayak gini teman-teman, "Sesungguhnya aku telah mengetahui bahwasanya kalian telah mendengar berita-berita miring tentang diriku. Kalau seandainya aku mengatakan bahwasanya aku tidak melakukannya, dan Allah tahu aku tidak melakukannya, saya kalian gak akan percaya sama aku. Namun kalau aku bilang aku melakukannya, padahal Allah tahu aku gak melakukannya, kalian akan membenarkanku." Ulang ya, coba lihat posisinya. Coba kita posisikan diri kita dalam posisi Aisyah, di mana kita difitnah dengan fitnah yang keji, dan kita mau klarifikasi pun udah terlanjur gak akan ada yang percaya sama kita, atau sedikit banget yang percaya. Kemudian kita akan berkata, Aisyah berkata kayak gini, "Sungguh aku tahu kalian udah mendengar berita miring tentang diriku. Kalau aku mengatakan bahwasanya aku melakukannya, kalau aku mengatakan kalau aku nggak melakukan zina, dan Allah tahu aku nggak melakukan zina, niscaya kalian nggak akan percaya sama aku. Tapi kalau aku mengatakan aku melakukannya, padahal Allah tahu aku nggak melakukannya, ya, niscaya kalian akan percaya." Intinya apa? Aku mau klarifikasi atau enggak, sama aja. Nggak akan ada yang mengubah kalian. Maka nggak ada yang lebih pas untuk aku katakan kecuali dengan ucapan Nabi Yakub, "Fasabrun jamil." Sabar itulah yang terbaik untukku. Maka kita paham dari ayat ini bahwasanya ada posisi di mana kita tuh udah stuck teman-teman, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Mungkin orang lain ngelihat masalah kita kecil, tapi kita yang merasakannya itu udah bener-bener yakin ini masalah besar yang aku udah gak bisa ikhtiar sama sekali buat ngapa-ngapain lagi. Klarifikasi gak ada yang percaya, bahkan orang terdekatku aja udah gak percaya, aku udah dijatuhin abis-abisan. Itu teman-teman, gak ada kata yang terbaik untuk kita ucapkan kecuali apa? Fasabrun jamil, fasabrun jamil. Dan itu indahnya teman-teman, setelah Aisyah bersabar dengan tuduhan tersebut, Allah turunkan ayatnya yang membebaskan Aisyah dari tuduhan tersebut. Dan itu Aisyah, ya Allah, ketika tahu ada beberapa belas ayat yang diturunkan untuk membela beliau, itu Aisyah nangis malu. Berkata, aku kira Allah akan menepis tuduhan tentang diriku ini, tentang zina ini, hanya melalui Nabi SAW, yaitu dikasih tahu dalam bentuk hadis gitu loh.
Tapi ternyata Allah menurunkan ayatnya yang berbicara tentang diriku. Dan di situ Aisyah ngerasa malu banget di hadapan Allah. Masya Allah. Itu Aisyah nggak sombong tuh ketika turun ayat. Aisyah nggak ngomong tuh kan. Aku nggak salah kan. Tapi sebaliknya ibu kita malah makin nge-low profile, makin tawadu dan berkata, aku ngerasa nggak pantas kalau diriku disebut-sebut oleh Allah di dalam Al-Quran yang nanti akan dibaca sampai hari kiamat gitu loh. Lihat nggak sih efek dari sabar, ketika Allah kasih bonus, yang terjadi bukan jadi sombong tapi semakin ngedown dalam artian tawadu. Maka ketika Allah ngasih kita ujian yang berat, asal kita sukses, kita tuh jadi makin tawadu, jadi makin baik teman-teman. Katakanlah fasobrun jamil, sabar itulah yang indah. Dan ini bisa kita praktekkan dalam berbagai macam hal. Suka nyampein kan, ada orang-orang yang suka curhat ya, apalagi ketika video-video viral kita. Ada di antara saudara kita yang ini temannya Ustadz Nuzul juga ya. Ustadz Nuzul juga ngasih ceramah di kajian Tazkiratus Sami. Temennya tuh cerdasnya luar biasa, cerdas, pinter, sukses, tapi dia nggak punya satu hal yang dimiliki oleh banyak orang, yaitu dia nggak punya nafsu ke perempuan. Itu kan stuck banget teman-teman, nggak punya nafsu ke perempuan. Curhat tuh ke Ustadz Nuzul, dia stuck banget. Keluarga besar udah nanya, kapan nikah, tapi dirinya nggak ada nafsu ke perempuan, yang mana kalau nikah nanti bisa memudaratkan istri. Itu kan stuck. Apa yang harus dikatakan oleh dia? Fasobrun jamil, sabar, itu yang terbaik. Pilihanku harus sesuai dengan apa yang digariskan oleh para ulama. Kalau belum bisa nafkahi, apalagi nggak ada nafsu ke wanita, maka haram nikah. Maka inilah yang harus kujalani, jangan nikah. Orang-orang ngejek-ngejek, orang-orang mencela, orang-orang ngebully aku, sabar. Dan ini kalau kita praktekkan dalam berbagai macam masalah kita, itu enak banget teman-teman, enak banget. Itu aja dari Arizal. Mohon maaf kalau kelamaannya, kita luangkan waktu sampai jam 10:10, jadi masih ada 10 menitan lagi. Silakan yang mau ada pertanyaan boleh. Kalau misalnya ada salah kata tadi pas acara ceramah, silakan bisa diralat di kolom komentar secara publik, nggak apa-apa ya, asal dengan bahasa yang beradab. Insya Allah berusaha untuk menerima nasihat. Apakah jika melakukan hal sunnah yang belum tahu faedahnya apa, yakni pahala-pahala yang disebutkan dalam hadis, kita nggak tahu hadis-hadis tersebut, apakah kita tetap dapat keutamaan pahala tersebut tanpa disadari? Iya, tetap. Jadi kita kan coba, apa pahala bagi orang-orang yang teguh di atas sunnah Nabi SAW? Fatuba lil ghuraba. Apa itu tuba? Tuba itu adalah baju atau pohon yang mengeluarkan bunga, yang mana bunganya itu, dari bunga ini keluar pakaian penghuni surga, kata Nabi SAW. Atau hadis mauquf ya, lupa mauquf atau marfu, tapi yang jelas sahih hadisnya. Fatuba lil ghuraba. Jadi kita akan dipakaikan pakaian yang keluar dari bunga di surga. Kita kan nggak tahu hadis tersebut. Tapi kalau kita mengamalkan hadis tersebut, yaitu menjadi orang yang teguh di atas sunnah, maka kita akan dapat tuba. Ya, seperti itu. Ada yang mau nanya langsung dari kalian? Ya, silakan Faris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kan tadi kita membahas tentang sabar. Ya. Pun memang realitanya pada saat kita diuji, kebanyakan dari kita itu memang bisanya sampai tahap sabar gitu. Bisanya sampai tahap sabar ya. Setelah itu kan misalnya kita ridho gitu. Ridho. Kan. Sama itu kan yang paling tingginya bersyukur. Syukur ya. Nah itu kalau misalnya kita nggak bisa bersyukur pada saat diuji itu gimana? Iya. Memang nggak wajib untuk bersyukur. Yang wajib itu sabar. Dan sabar itu kita udah bahas. Sabar itu tetap pahit. Ya. Nah, fasobrun jamil, yang artinya adalah sabar itulah yang indah, itu bukan berarti kita jadi hilang rasa sakitnya, bukan. Cuman rasa indah itu adalah rasa indah ketika kita meyakini apa-apa yang Allah janjikan di akhirat. Itu yang bikin indah. Tapi kalau hati berat mah tetap ada, gak hilang. Ridho itu adalah ketika hati itu udah gak ada berat sama sekali. Dan itu levelnya adalah level yang harus diusahain. Jadi kalau kita mau bisa sampai ke derajat ridho,
kita harus lewat step sabar dulu, mau nggak mau gitu. Gak bisa langsung ke ridho. Makanya dengan sabar menahan diri dari ucapan yang Allah murkai atau perbuatan yang Allah murkai. Dengan kita mengamalkan hal tersebut, iman semakin naik. Kalau iman makin naik, nanti kita lama-lama bisa ridho. Semakin kalau udah ridho, terus kita imannya naik, nanti lama-lama bisa sampai ke level syukur. Ya, yang penting kita sabar dulu aja. Jadi ingat, fasabrun jamil itu bukan berarti hilang, ya, hilang si rasa sedihnya gitu, bukan, ya. Fasabrun jamil, demikian. Kalau lagi musim ujian, saya suka kebingungan mengatur waktu untuk belajar. Kadang ada beberapa ibadah sunnah yang akhirnya saya tinggalkan, dan kadang zikir setelah sholat pun tidak sepanjang biasanya. Apakah saya keliru? Ya memang terkadang harus lakuin hal tersebut, silahkan ya teman-teman. Tapi ya pertimbangkan maslahat mudaratnya, oke? Kalau emang iman lagi nggak fit, kalau kita zikir pun kita nggak akan connect ke hati, maka tinggalkan dulu. Tapi nanti sesekali kita zikir dengan dihayati lagi, oke? Semoga Allah menjaga saudara-saudara kita di Palestina, amin ya Allah. Kalau berdoa dominannya niatnya dunia gimana? Apakah boleh? Boleh aja teman-teman. Tapi selama yang diminta adalah halal itu boleh, ya. Yang nggak boleh itu kalau niat akhirat untuk dunia. Adapun kalau kita berdoa minta dunia, itu mah nggak ada masalah. Karena berdoa minta dunia itu sendiri merupakan suatu ibadah yang diperintahkan oleh Nabi SAW, ya. Dimana Nabi kita atau Aisyah, ya, menyuruh kita untuk meminta kepada Allah walaupun hanya dalam masalah tali sendal yang putus, ya. Terkait niat tadi, ya, jika melakukan suatu amalan karena sudah menjadi rutinitas sehingga tidak lagi diniatkan duniawi atau akhiratnya, tapi ada perasaan kosong atau jauh dari Allah jika amalan tersebut tidak dikerjakan, apakah kondisi tersebut bisa bikin jatuh ke dosa menghilangkan pahala, Kak? Oke, itu karena jadi kerasanya kayak robot. Nah ini dah teman-teman yang sering terjadi karena saking seringnya kita melakukan amalan tersebut, akhirnya kita jadi gak bisa terlalu dalam lagi niatinya. Nah karena itulah kita perlu perbaiki lagi. Itulah kenapa Nabi kita SAW mengajarkan doa sujud sampai ada 8 kurang lebih, biar kita gak jadi kayak robot yang mana kita ngebacanya sama, akhirnya jadi gak khusyuk lagi ke hati. Maka ketika kita mulai nyadar, hujamkan lagi niat di hati, ya Allah, aku melakukan ini karenamu ya Allah. Itulah kenapa ibadah sunnah itu jangan langsung loncat kebanyakan. Karena kalau kita loncat kebanyakan, tanpa kita perbaiki dulu kualitasnya, nanti yang lama-lama jadi kayak robot itu. Kayak robot tuh maksudnya jadi gak kerasa lagi feelingnya. Kalau dulu pas baru hijrah, puasa sunnah tuh cuman 3 hari dalam 1 bulan. Tapi pas lagi puasa sunnah tuh benar-benar kejaga dari maksiat. Ketika kita langsung loncat ke puasa Daud, sekarang mau puasa mau nggak puasa, maksiatnya sama. Bedanya cuma nggak makan dan minum aja gitu. Nah karena itulah kenapa kita dalam masalah ibadah perlu sering-sering dengan ibadah hati, teman-teman. Sering-sering ngomong di hati, ya Allah, buat hatiku bisa tetap khusyuk dalam menjalankan ibadah ini. Itu ya. Tapi pahalanya tetap dapat insya Allah, karena ketika ngerasa kayak jauh dari Allah kalau nggak ngelakuin ini, berarti itu udah ada rasa cinta yang kuat kepada Allah juga, ya. Sehingga ketika kita ngerasa aduh nggak enak kalau nggak ngelakuin amalan ini, berarti itu niatnya niat akhirat, yaitu nggak ingin berkurang ketaatannya kepada Allah. Akan tadi disampaikan waktu transaksi ketika waktu sholat Jumat itu tidak sah, itu hanya untuk ikhwan aja atau termasuk akhwat? Kalau akhwat sah jual beli dengan sesama akhwat. Maaf, silakan dimatiin itu yang tadi nggak sengaja mungkin audionya ya. Oke, jadi kalau akhwat jual beli sesama akhwat itu sah. Kalau akhwat jualan sama ikhwan itu nggak sah, ya, kecuali kalau ikhwannya yang lagi safar itu sah. Akhwat jualan sama ikhwan yang lagi safar, dua-duanya nggak wajib Jumatan kan ya, maka itu sah, ya. Tapi kalau salah satunya ada yang wajib Jumatan, maka itu jual belinya tetap sah. Pendapat yang terkuat adalah sah tapi dosa, ya. Jadi jual belinya tetap halal. Adapun Syekh bin Baz atau sebagian ulama mazhab Hambali kalau nggak salah berpendapat jual belinya nggak sah. Berarti kalau nggak sah, uangnya haram, barangnya haram, harus digimanain biar halal? Balikin lagi, akadnya diulang lagi karena nggak sah, ya. Saya mau nanya, kalau sering merasa malu dengan hal yang kita lakuin di masa lalu, terus kita mikirnya harusnya nggak gitu, maka nggak gini, itu bagaimana? Soalnya saya sering banget keinget hal-hal memalukan di masa lalu. Ya itu wajar ya. Dan kita udah bahas
Kalau kita ngerasa malu, ngerasa sedih, misalnya dulu kita pas kecil makan pedas, akhirnya kita BAB di kelas gitu ya. Kemudian kita dipermalukan sama teman-teman. Nah, ketika kita ingat kejadian dulu terus kita malu, rasa malu tersebut akan menjadi penggugur dosa. Itu teman-teman, itu malah jadi penggugur dosa. Kalau misalnya ngatain, kalau seandainya nggak ngelakuin ini nih, saya nggak akan terjadi gini. Maka itu nanti ada rinciannya. Insya Allah di bab seandainya. Ya, itu bab keberapa? 50 kalau nggak salah ya. Nanti ada pembahasan tentang hukum mengucapkan kalau aja nggak gini, kalau aja nggak gitu. Itu nanti ada rinciannya. Nggak selalu haram kok ngucapin itu. Oke. Di antara makna fasobrun jamil menurut yang disampaikan Ustaz Firanda adalah sabar tanpa curhat kepada manusia dan hanya curhat kepada Allah. Itu salah satu poin, ya, salah satu poin. Dan salah satu yang dijelaskan oleh ulama tafsir yang lain adalah fasobrun jamil, yakni aku bersabar dan aku berusaha untuk melihat keindahan dalam hal yang pahit yang ada di hadapanku ini. Begitu ya. Boleh diperdetail tentang ujub. Apa yang dirasakan bahwa kita terindikasi ujub? Oke teman-teman, kayaknya ini udah dulu pengen menyampaikan tentang bagaimana cara supaya terhindar dari riya ya teman-teman. Karena ini janji Ariza kemarin. Teman-teman, untuk terhindar dari riya, 1, berdoa pada Allah sungguh-sungguh untuk dihilangkan dari riya. 2, sering-sering amal soleh saat kita lagi sendirian. Dan setiap kita beramal soleh saat sendirian tuh kita ngomong, ya Allah, Engkau tahu bahwasanya aku melakukan ini sendirian karena aku ingin mendapatkan rahmat-Mu, ampunan-Mu, ridho-Mu. Maka aku mohon padamu ya Allah, kalau aku berada di hadapan orang lain, buatlah hatiku merasa siapapun selain Engkau kecil ya Allah. Lagi-lagi doa juga. Cuma bedanya kalau yang pertama mah doa doang, kalau yang kedua mah kita beramal soleh saat sendirian. Kemudian setelah beramal soleh sendirian kita minta ke Allah agar rasa ikhlasku yang ku rasakan sekarang ini bisa ku rasakan saat aku ada di hadapan orang lain juga. Ketiga teman-teman, sering-sering ngelihat bagaimana kurangnya amal soleh kita. Kalau kita sering introspeksi bagaimana kurangnya khusyuk kita, kurangnya amal soleh, sedikit banget yang kita lakuin nih, saya kita akan ngerasa malu gitu. Udah mah amal dikit, sekarang ngarep orang, ngarep dipuji orang. Aduh, sering ngeliat dosa. Orang yang sering ngeliatin dosa tuh dia ngerasa amal-amal soleh dia itu aib gitu. Karena ketika dia beramal soleh, Allah tahu betapa banyak kekurangannya. Makanya dia ketika ada amal soleh itu, kalau harus dilihat oleh orang lain karena emang itu syiar, ya bolehlah sesekali. Tapi di hatinya dia merasa, ya Allah, aku emang niatnya syiar, tapi Kau tahu banyakkah kekuranganku dalam berbagai macam sudut ya Allah. Maka dia akan malu gitu loh. Udah mah ini penuh. Kalian senang gak sih kalau kalian dipuji? Kamu keren nih, di bajumu ada tainya. Senang gak digituin kalian? Ya itulah hakikatnya ketika kita beramal soleh tuh penuh cacat, penuh bangkai, ini bahasa kiasannya. Lalu kemudian orang muji kita, ya malu lah, dipuji karena ada bangkai di tubuh kita gitu, malu. Jadi itu diantara hal yang bisa bikin kita ikhlas. Oke, itu aja teman-teman dari Arizal. Terima kasih, kita tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ntar besok jam 5.30 jangan lupa kita kajian fikih. Bentar lagi kita masuk ke pembahasan sholat teman-teman ya. Itu penting banget. Jangan sampai kalian salah. Kayak kan kalian tahu ya, mematikan handphone saat sholat boleh nggak? Boleh, karena itu mengganggu. Tapi gimana kalau handphonenya lagi ada di tas kita, sehingga kalau kita kita dalam posisi berdiri dan kita harus mematikan handphone kita yang ada di tas, boleh nggak kita ngambil untuk mematikannya? Boleh nggak? Kan cuma satu gerakan tuh, satu. Boleh nggak? Gerakan besar. Nggak boleh. Bukan karena itu gerakan besar, tapi nambah rukun. Nambah ruku itu, nambah ruku batal walaupun gerakannya cuma satu tapi tetap batal. Nah, pembahasan ini penting teman-teman ya. Bahkan ada satu pembahasan ini yang jarang kalian tahu. Kalau kalian lagi duduk antara dua sujud misalnya kayak gini ya, terus kalian gini, kalian ke depan kepalanya sampai posisi kita kepalanya lebih depan daripada lutut kita, itu batal. Misalnya kita tasyahud, kita masbuk. Kalau masbuk tuh tasyahud akhir bareng sama imam, kan kita duduknya jangan duduk tasyahud akhir ya, tapi duduk tasyahud awal. Tapi telanjur kita duduknya tasyahud akhir.
Kita mau pindah posisi ke tasyahud awal, akhirnya kita kayak gini. Batal itu. Jadi gimana harusnya? Kalau mau ganti posisi, ya gantinya jangan sampai kepala kitanya ngedepanin dari lutut kita. Itu ada pembahasan kayak gini. Banyak yang belum tahu kan, makanya kita belajar tentang fikih itu penting ya. Insya Allah besok jam 5.30, oke? Subhanakallahumma wa bihamdik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Asyhadu an la ilaha illa anta. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah selain Kau saja ya Allah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku mohon ampunan padamu dan aku taubat padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.